Satu contoh, kami punya guru, bapak ibu-ibu, di Sulawesi itu kami punya guru, ada namanya guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid, ada satu murid beliau namanya Haji Amin. Ini murid sangat taat, sangat patuh sama Habib Idrus. Itu Al-Khairat dari kayu, pondok Al-Khairat dari kayu semua. Di atas tempat santri, Habib Idrus itu kantornya di bawah. Kalau Habib Idrus panggil ini murid yang nama Amin ini, Amin, itu Haji Amin, dia nggak mau turun lewat tangga. Kenapa? Kalau lewat tangga kelamaan, dia loncat dari atas ke bawah, saudara-saudara. Kenapa? Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama. Ada di sini santri begitu. Waktu kiai panggil, jangan langsung loncat, gitu ada. Nggak mau buat gurunya nunggu terlalu lama, saudara-saudara. Itu Haji Amin. Akhirnya Habib Idrus bawa dia dakwah di laut, nyebrang laut. Ketika sedang menyeberang laut, imamahnya Habib Idrus jatuh. Ketika imamah Habib Idrus jatuh, dia nggak pakai disuruh, langsung dia loncat di laut untuk ambil imamahnya Habib Idrus. Dia naik ke atas perahu. Ketika dia naik, semua orang di perahu melotot ngeliatin dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah, saudara-saudara. Ternyata apa? Ternyata dia jalan di atas laut. Kenapa Allah kasih keramat? Allah kasih keramat dia karena dia mengikuti Sohibul Karomat. Nah, makanya kalian para santri-santri yang ada di sini, saya kasih tahu sama kamu. Saya dulu juga pernah mondok, 17 tahun saya mondok, saudara-saudara. Saya mondok di Al-Khairat 12 tahun. Di Darul Lughah wa Dakwah saya mondok 5 tahun. Kamu tahu barokahnya ilmu? Barokahnya ilmu dibuat. Barokah ilmu didapatkan bukan dengan kamu banyak belajar, saudara-saudara. Bukan dengan banyak belajar, bukan. Barokah ilmu didapat dengan khidmat kamu kepada seorang guru. Melayani seorang guru, berbakti kepada seorang guru. Kamu belajar sampai kepala kamu botak, belajar Alfiyah, belajar Syarah Ibnu Agil, belajar Fathul Mu'in, sampai botak kepala kamu. Tapi kalau kamu tidak ada khidmat sama guru, tidak ada hormat sama guru, tidak ada melayani guru, tidak ada takzim kepada guru, kamu nggak bakal mendapatkan keberkahan daripada ilmu. Kamu tahu, saya cerita sama kamu, dalam kitab dijelaskan ada satu cerita, yaitu ada satu orang soleh namanya Syekh Ali bin Abdillah Baros. Pernah dengar? Nah, ini Syekh Ali bin Abdillah Baros, beliau belajar sama gurunya, yaitu Habib Umar ibn Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bilang, kalau orang mau tawasul kepada aku, tapi tidak tawasul kepada Ali Baros, nggak bakal sampai tawasulnya kepada aku. Aku harus tawasul dulu kepada Ali Baros, muridnya beliau. Kenapa muridnya beliau begitu dicintai? Kenapa muridnya mendapat kedudukan yang tinggi? Syekh Ali Baros ini, kalau kita mau lihat masa khidmat, masa belajarnya beliau sama masa beliau melayani gurunya, itu lebih banyak masa beliau melayani guru daripada masa beliau belajar kepada gurunya. Nah, satu waktu Syekh Ali Baros lagi mijet kaki gurunya. Ketika sedang mijit kakinya Habib Umar bilang sama murid-murid yang ada di situ, Nabi Allah Khidir alaihissalam udah ada di depan pintu gerbang. Nabi Khidir udah ada di depan pintu gerbang. Semua murid-murid yang ada di situ loncat, mereka semua pergi ke pintu gerbang mau nemuin Nabi Khidir. Kecuali Syekh Ali Baros, tetap beliau mijit kaki gurunya. Nggak ada urusan mau Nabi Khidir kayak mau Nabi siapa kayak, kata beliau, tetap beliau pijit kaki gurunya. Gurunya nanya Habib Umar, Ali, itu teman-teman kamu pergi ke gerbang mau minta Khidir, kenapa kamu tetap di sini? Apa kata Syekh Ali Baros? Guru, kenapa saya harus menjumpai Nabi Khidir, sedangkan Nabi Khidir datang ke sini pengen berjumpa denganmu? Wahai guru, bagiku kedudukanmu sebagai guru lebih mulia dan lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Bagiku kedudukanmu sebagai guruku lebih utama daripada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saudara-saudara, bukan seberapa banyak engkau ada di hati gurumu. Sebab banyak orang sekarang ini cari muka doang depan guru. Santri-santri begitu tuh,
cari muka depan guru. Bukan seberapa banyak, bukan seberapa besar engkau ada di hati gurumu, tetapi seberapa besar gurumu ada di dalam hatimu, saudara-saudara. Abuya Maliki, Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau berkata, ada 4 kategori santri itu. Santri ada 4 kategori. Kata beliau, pertama, santri yang pandai, santri yang zaka, santri yang pinter, yang satir, yang alim, santri yang pinter, kemudian melayani gurunya, khidmat kepada gurunya. Ini golongan pertama. Golongan kedua, ada santri yang pinter tapi tidak melayani gurunya. Golongan ketiga, ada santri yang bodoh melayani gurunya. Golongan yang keempat, ada santri udah goblok, udah bodoh, tidak